Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kita sekarang sehat semua ya. Ya Bu. Ayo sekarang ketua kelasnya pimpin baca doa di depan. Berdiri. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal bi nuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan duduk ketua kelasnya. Nah. Sebelum ibu memulai pelajaran, coba periksa dulu kerapiannya. Lengkap semuanya? Ibu akan dulu ya. Coba dilihat di sebelah temannya. Mungkin ada yang nggak masuk hari ini. Ada Kemana? kepergian. Bepergian. Mudah-mudahan dia besok-besok bisa cepat datang dan bisa sekolah lagi ya bersama kita ya. Ya, baiklah ibu akan absen ya. Abdullah Nadir, Hadir. Alia Zulaiha, Badamu. Fajri Abdillah, Kepergian Bu. izin juga. Itkon Al-Fatih, Usnyatul Widat, Hadir. Khotibah Abqoriyah, Hadir. Muhammad Aiman Effendi, Hadir Bu. Davanu Putra, Hadir Bu. Muhammad Mun'im, Hadir. Nazilil Hakoni, Naila Fitriyah, Nuril Huda, Raisya, Sofwatun Nisa. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita belajar pada ciri-ciri makhluk hidup, ayo dibuka bukunya semua. Keluarkan buku tulisnya. Sudah. Sudah siap? Siap apa belum? Siap. Nah, kalau sudah siap, pelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ingat pada pelajaran minggu sebelumnya, kalian belajar tentang apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup itu apa saja? Tumbuhan, binatang, manusia. Nah, itu makhluk
Hidup. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-cirinya ya. Karena setiap makhluk hidup itu pasti memiliki Ciri-ciri. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar kalian itu bisa mengetahui apa yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup itu. Bukan hanya bergerak, tapi juga ada yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa menggolongkan makhluk hidup itu masuk ke dalam ciri-ciri yang mana. Misalnya seperti halnya bergerak. Nah, kalau bergerak itu termasuk di ciri-ciri makhluk hidup yang mana? Nah, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba sebelum Ibu menerangkan ciri-ciri makhluk hidup, ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak. Ada yang tahu apa saja? Bergerak. Ada bergerak, Bernafas. ada bergerak, Bernafas. nafas. Apa lagi? Berkembang biak. Berkembang biak, bagus. Berkembang biak. Apa lagi? Tumbuh. Bertumbuh. Dan berkembang. Ada yang tahu lagi? Hah? Ayo, ada bergerak, ada bernafas, ada berkembang, ada tumbuh, makan dan minum. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Yang terakhir, yuk peka terhadap rangsangan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bergerak. Makhluk hidup itu memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan dari pihak lain. Bergeraknya makhluk hidup itu ada dua cara. Ya, bergeraknya itu dengan secara Berjalan. aktif. Nah, bergeraknya makhluk hidup ada dua cara. Ada dua, satu aktif, dua pasif ya. Pasif. Kalau yang perubahan aktif itu dia perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti apa? Ayam. Makhluk hidup yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayam. Seperti manusia, apalagi? Hewan. Hewan, tumbuhan. Manusia itu bergeraknya dengan apa? Kaki. Dengan berjalan. Manusia itu bergeraknya dengan berjalan. Berjalannya itu menggunakan apa? Kaki. Terus apa lagi? Yang kalian ketahui ada manusia yang bergerak, ada hewan. Hewan apa yang bisa bergerak? Banyak ya. Nah, seperti contohnya itu cecak. Cecak itu bergeraknya dengan apa? Dengan kaki. Kakinya ada berapa? Ada 4. Bergeraknya cicak itu gimana? Merayap di dinding. Coba nyanyikan cicak dulu. Cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Adakah ciri-ciri makhluk hidup yang dinyanyikan tadi?
waktu menangkapnya nyamuk, ya kan? Hap lalu ditangkap. Itu juga termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup. Selain cicak ada juga ikan. Ikan itu bergeraknya dengan apa? Berenang di air menggunakan sirip, ya. Ya, kalau ikan itu menggunakan sirip. Selain dari cicak, apalagi hewan yang bisa bergerak? Ada singa, ada harimau, banyak ya. Nah, itu makhluk hidup yang bergerak. Ciri-ciri yang kedua. Nah, selain dari makhluk hidup ada nggak yang bergerak? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa bergerak nggak? Ayo, ada yang tahu? Tumbuh-tumbuhan itu juga bisa bergerak meskipun gerakannya itu sangat terbatas. Tapi itu termasuk di bergeraknya pasif, tidak berpindah tempat. Tumbuh-tumbuhan iya kan, tidak berpindah tempat. Hanya dia itu bergeraknya seperti pohon putri malu. Tahu sama pohon putri malu? Tahu. Pohon putri malu itu kalau bergeraknya kalau disentuh dia akan pucuk. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 2 yaitu tentang bernafas. Manusia dan hewan itu bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Ada yang dari paru-paru. Tahu sama paru-paru? Kalau manusia itu bernafasnya dengan paru-paru, tapi sebelum paru-paru maka bernafasnya itu mulai dari mana saja? Dari hidung dulu. Dari hidung lalu ke paru-paru, ya. Hidungnya ada berapa? 1. Ada berapa? 1. Kayaknya tadi ada yang bilang 2. Ada berapa hidungnya? 1. Lubang hidungnya berapa? 2. Itu sebelum paru-paru, maka bernafasnya manusia itu dari hidung dulu langsung ke paru-paru. Selain manusia, adakah makhluk hidup yang juga bernafas dengan paru-paru? Ada hewan. Hewan apa saja yang bernafasnya dengan paru-paru? Banyak. Coba diantaranya hewan apa saja? Ada hewan amfibi, reptil, dan juga burung. Itu bernafasnya dengan paru-paru. Sekarang ikan. Tahu kalian sama ikan kan? Iya, Bu. Nah, kalau ikan itu bernafasnya dengan apa? Insang, bagus. Serangga itu bernafasnya dengan apa? Serangga bernafasnya dengan trachea. Kalau cacing itu bernafasnya dengan kulitnya. Tahu kan sama cacing? Jalannya di mana? Di tanah. Terus ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 3 yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tahu sama tumbuh? Coba, tumbuh itu tambah beratnya dan tambah besarnya, tingginya. Seperti halnya bayi kalau manusia itu baru lahir bayi akan tumbuh lagi menjadi balita, tambah tumbuh lagi, tambah tinggi, beratnya juga bertambah akan jadi anak-anak. Setelah anak-anak remaja, setelah remaja dewasa. Itu termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup. Kalau hewan, yuk pertumbuhannya sama hewan
melahirkan dan bertelur. Seperti bertelur apa yuk? Seperti ayam. Ayam itu asal mulanya telur. Menetas. Telur dulu, terus telurnya ada embrio, setelah itu menetas, setelah menetas jadi Ayam. anak ayam, setelah anak ayam baru jadi ayam. Seperti pohon. Nah, biji-bijian pertama biji, terus jadi kecambah, setelah cambah jadi akarnya. Terus setelah akarnya ada daunnya, setelah daunnya baru bunga, setelah bunga baru buah. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 3. Terus lagi yang nomor 4, ciri-ciri makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya. Tapi berkembang biaknya makhluk hidup itu ada 2, yaitu dengan cara ada yang dengan cara melahirkan, ada juga yang dengan cara bertelur. Coba yang dengan cara melahirkan itu seperti apa? Kambing itu melahirkan atau enggak? Melahirkan. Apalagi? Sapi. Apalagi? Kucing. Kuda. Banyak ya yang dengan cara melahirkan. Kalau yang dengan cara bertelur? Burung. Ayam. Cicak. Ular. Itu yang dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 5 itu butuh makanan dan minuman. Makhluk itu membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi, yang sehat dan juga yang bersih agar tubuh kita berenergi. Coba makanan yang sehat itu seperti apa? Buah, sayuran, susu. 4 sehat, 5 sempurna. 1 nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, susu. Minuman yang paling bagus itu apa? Minuman air putih. Itu yang paling bagus untuk kita biar lebih sehat. Nah, manusia itu memerlukan makanan hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Kok bisa hewan, Bu? Nah, kan di 4 sehat 5 sempurna itu ada lauk pauknya. Lauk pauknya itu bisa daging, ya. Daging ayam, ada juga daging sapi. Ya ikan. Ya itu. Apalagi yang dibutuhkan manusia itu makan sayuran, itu termasuk dari tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia makan itu pakai apa? Tangan. Sendok. Ke mulutnya. Beda dengan hewan. Kalau hewan itu makannya makan apa? Daging. Seperti halnya misalnya kuda. Kuda itu makanannya apa? Sayuran. Rumput atau tumbuh-tumbuhan. Jadi sebagian hewan itu juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan makanan agar tubuhnya juga berenergi. Ada juga hewan yang makanannya hewan juga, seperti halnya tadi yang kalian nyanyikan cicak. Cicak itu makan nyamuk. Terus tumbuhan, apakah tumbuhan juga butuh makanan? Perlu.
Zat makanan untuk tumbuhan itu berupa glukosa yang dihasilkan oleh zat fotosintesis ya. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir itu adalah peka terhadap rangsangan ya. Peka terhadap rangsangan itu setiap makhluk hidup menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Hal yang seperti ini biasanya harus dihindari. Seperti contohnya manusia. Manusia itu kalau ada sinar matahari yang menyilaukan mata kita, maka kita Buta. menutup mata. Coba ada sinar matahari menyilaukan mata kita, maka kita pasti akan menutupnya. Itu dihindarinya. Terus ada tumbuh-tumbuhan. Rangsangan pada tumbuh-tumbuhan seperti pohon putri malu. Kalau dia disentuh, dia akan kuncup ya. Pohon putri malu kalau disentuh dia kan kuncup. Terus lagi buah pada pohon pacatina. Tahu sama buah pohon pacatina? Tidak. Itu ya, kalau buah pohon Cina itu, pacar Cina itu kalau disentuh dia akan meletus. Jadi kalian harus menghindarinya. Rangsangan pada pohon pacar Cina itu kalau disentuh akan meletus. Kalau sama hewan, sepertinya hewan landa, tahu sama hewan landa? Kalau kaki seribu, tahu. Bagaimana dengan hewan kaki seribu? Banyak Hewan kaki seribu itu kalau disentuh maka dia akan melingkar atau menggulung badannya sendiri. Nah, itu yang peka terhadap rangsangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, kesimpulannya, ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup itu ada 6, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, bertumbuh dan berkembang, makan dan minum, peka terhadap rangsangan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya sudah, pertemuan hari ini kita akhiri ya dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah